Halo semuanya, selamat datang di paparan visual kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebahas sebuah kisah legendaris yang jujur aja, kadang kerasa kayak mitos. Kita akan ngebedah kehidupan salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah kemerdekaan kita, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tapi kita nggak cuma mau bahas taktik militernya doang nih. Kita bakal menggali sisi spiritual dan disiplin pribadinya yang bikin beliau begitu luar biasa. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita obrolin ini bisa jadi bakal ngubah cara kita memandang arti sejati dari sebuah ketangguhan. Coba deh, kita bayangin sejenak. Ada satu misteri sejarah yang paling bikin penasaran di era perjuangan kemerdekaan kita. Bayangin, seorang panglima besar bergerilya keluar masuk hutan rimba, dan itu pun harus ditandu karena sebelah paru-parunya udah nggak berfungsi akibat TBC yang parah banget. Tapi ajaibnya, di tengah kondisi fisik yang benar-benar drop itu, beliau sama pasukannya selalu lolos dari kepungan dan terus-menerus ngecoh militer Belanda yang senjatanya jauh lebih canggih. Kok bisa sih? Secara logika, gimana caranya? Nah, yang seru adalah, pertanyaan itu tuh nggak cuma muncul di kepala kita sekarang. Tahun 1948, bawahannya sendiri yaitu Suparjo Rustam juga penasaran berat. Lihat atasannya yang lagi sakit parah tapi selalu aja lolos dari maut, Suparjo akhirnya nanyain langsung. Mewakili teman-temannya, dia nanya kira-kira begini. Sebenarnya Mas Kiai ini pakai jimat atau benda magis apa sih? Dan disinilah poin krusialnya. Jenderal Sudirman cuma tersenyum dengar pertanyaan itu. Beliau ngaku kalau beliau emang punya jimat. Tapi tebak, jimatnya bukan keris, batu akik, atau benda pusaka sakti. Ketiga jimat itu ternyata, pertama, selalu menjaga kesucian diri dengan wudhu. Kedua, selalu sholat tepat waktu dalam kondisi segenting apapun. Dan ketiga, mencintai rakyatnya dengan sepenuh hati. Jadi, ini sama sekali bukan sihir ya, melainkan disiplin spiritual dan dedikasi sosial yang benar-benar mendalam. Oke, biar lebih kebayang, kita masuk ke bagian pertama, masa kecil yang bersahaja. Semuanya bermula di tahun 1916 di Desa Bodas Karangjati. Sudirman lahir dari keluarga petani sederhana, tapi sejak bayi beliau diadopsi oleh Raden Cokro Sunarjo, seorang asisten wedana di Cilacap. Nah, di keluarga angkatnya inilah Sudirman dididik dengan disiplin yang super ketat. Ibu angkatnya ngajarin beliau buat selalu hemat uang saku, pinter bagi waktu antara main, belajar, dan ngaji, serta patuh sama tata krama. Bisa dibilang lingkungan inilah yang jadi fondasi pertama karakter mental bajanya. Ngomong-ngomong soal jimat pertamanya tadi, kebiasaan jaga wudhu itu udah mendarah daging sejak kecil loh. Dulu beliau sering pakai padasan, semacam tempat penampungan air wudhu tradisional. Kerennya, kebiasaan masa kecil ini terus terbawa sampai ke medan perang gerilya. Bayangin aja, Sudirman sampai nyuruh ajudannya buat khusus bawa kendi isi air. Iya, bawa kendi air di tengah desingan peluru, murni cuma buat perbarui wudhu kapanpun batal. Gila nggak tuh konsistensinya? Kedisiplinan itu juga kelihatan banget dari pendidikannya. Beliau masuk HIS dan lulus tahun 1930, terus lanjut ke Mulo, Parama Wiworo-Tomo, sampai lulus di tahun 1935. Di masa sekolah ini, kecerdasan dan kedewasaannya mulai kelihatan menonjol. Beliau tuh anaknya rajin, jujur, gampang adaptasi, bahkan sering banget didaulat jadi wasit sepak bola saking adilnya. Dan di masa sekolah ini juga dedikasinya pada agama makin dalam. Saking rajinnya Sudirman muda belajar Islam dan ibadah, teman-teman sekelasnya sampai ngasih julukan Kaji atau Haji. Ini jadi bukti nyata kalau jimat keduanya, yaitu sholat tepat waktu, itu bukan pencitraan yang mendadak muncul pas beliau jadi komandan, tapi emang karakter asli yang udah konsisten beliau jalanin seumur hidup. Lanjut ke bagian 2, karakter tempaan kepanduan. Ada satu cerita epik waktu beliau aktif di kepanduan Hizbul Wathan yang benar-benar ngebuktiin kekuatan mentalnya. Waktu itu mereka lagi kemah di lereng Gunung Slamet yang keadaannya super dingin. Pas malam tiba dan suhu drop sampai beku, banyak anggota yang gak kuat. Mereka kocar-kacir kabur dari tenda, nyari rumah warga buat numpang anget. Tapi Sudirman, beliau milih buat tetap tinggal, diam, dan bertahan di dalam tendanya yang ngebeku. Ketahanan fisik dan mental yang luar biasa inilah yang kelak nyelamatin nyawanya di hutan-hutan Jawa. Kalau kita perhatiin transformasinya, dari seorang pandu muda berseragam rapi, jadi Panglima Besar TNI, lintasannya tuh cepet dan cemerlang banget. Di tahun 1933, pas lagi perkemahan, kemampuannya udah diakui sampai diangkat jadi Menteri Daerah atau Ketua Kuartir Daerah Hizbul Wathan Banyumas. Pengalaman mimpin anak-anak muda di kepanduan ini benar-benar jadi kawah candra di muka yang nyiapin beliau buat mikul beban kepemimpinan nasional nantinya. Masuk ke bagian 3, mengabdi sebagai guru rakyat. Tahu nggak, sebelum pegang senjata,
Senjata pertama Jenderal Sudirman tuh sebenarnya kapur tulis. Habis lulus, beliau ngabdi jadi guru di HIS Muhammadiyah di Cilacap. Di ruang-ruang kelas sederhana, beliau nggak cuma ngajar sejarah atau bahasa, tapi fokus banget ke pendidikan karakter. Beliau ngasih contoh langsung lewat ibadahnya, kejujurannya, dan integritasnya. Beliau sadar betul, pendidikan tuh kunci buat ngangkat martabat bangsa kita. Tapi buktinya cintanya ke rakyat nggak cuma mentok di kelas. Pas zaman pendudukan Jepang yang keras banget dan rakyat pada kelaparan, Sudirman nggak tinggal diam. Beliau turun tangan bikin koperasi dagang PRBI buat stabilin ekonomi, dan yang paling krusial, ngebentuk Badan Pengurus Makanan Rakyat atau BPMR. Beliau benar-benar ngatur distribusi pangan biar warga Cilacap nggak mati kelaparan. Ini bukti nyata dari jimat ketiganya, cinta tulus yang secara harfiah nyelamatin nyawa orang. Sekarang, kita masuk ke bagian 4, panggilan pertahanan tanah air. Pas Sudirman masuk militer lewat peta dan diangkat jadi Daidanko atau komandan batalion, rasa sayangnya ke bawahan itu kelihatan jelas. Beliau berani banget nentang perwira Jepang yang suka semena-mena nyiksa prajurit kita. Keberanian yang ngebela bawahan ini bikin beliau dihormati banget sama pasukannya. Tapi di sisi lain, ini bikin posisinya bahaya, karena Jepang mulai ngawasin beliau dan nganggap beliau sebagai ancaman. Terus, pas perang kemerdekaan pecah ngelawan Belanda, jimat ketiga Sudirman kembali unjuk gigi. Kenapa Belanda nggak pernah bisa nangkep beliau? Jawabannya simpel, rakyat kita yang jadi tameng hidupnya. Cintanya ke rakyat berbalas lunas. Dimanapun pasukannya bergerilya, warga setempat dengan sukarela nyembunyiin mereka, ngasih makan, sampai nyediain info intelijen. Tanpa dukungan absolut dari rakyat ini, yang namanya perang gerilya itu mustahil bisa menang. Di tengah lebatnya hutan, di saat penyakit parunya makin parah, sampai buat jalan aja udah nggak sanggup dan harus ditandu, Sudirman nggak pernah sekalipun ngelepas jimat keduanya. Ya, beliau nggak pernah ninggalin sholat. Prinsipnya tuh kuat banget. Kalau nggak bisa berdiri, sholat duduk. Kalau duduk aja tubuhnya udah nggak kuat, ya sholat berbaring di atas tandu. Tingkat keteguhan spiritual kayak gini nih yang nyuntikin pasukannya moral baja, yang nggak bakal bisa dipatahin sama peluru musuh manapun. Jadi kita udah lihat sama-sama ya, kalau keajaiban Jenderal Sudirman itu bukan dari hal gaib atau mitos belaka. Itu murni perpaduan luar biasa dari disiplin spiritual, ketangguhan fisik dan mental, serta cinta tanpa pamrih buat rakyatnya. Nah, setelah ngelihat kisah hidup yang begitu epik ini, pertanyaan terakhir buat kita semua adalah, di tengah tantangan hidup yang mungkin kerasa berat banget sekarang, gimana nih cara kita nerapin 3 jimat Sudirman ini buat perjuangan kita sendiri? Pikirin deh. Oke, makasih banyak udah ngikutin paparan visual sejarah yang luar biasa ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.